berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kah, doa yang itu dulu, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mbe Abu Erzit ini Deman masih? Oh, Deman masih. Becat nyerahang keruan ke ya. Baik, kita pindah ke yang lain. Chris. Sampai 01 sama ini. Lenek kancer sembagi oh ini. Fahmi. Batu belik nganu masih. Maksun. Dasan baru nganu masih 0 doang. Ahib. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu lah. Wa min da'watin la yustajabu laha. Masya Allah. Ini dia. Haji Amdun apa lah pendek? Dia mana apa le? Ngendeng asik ndak? Apa yang lupa aja nah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Amadipat wakil Bongkot. Masya Allah, ini Arab perombok ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk. Ini maka yang kurang-kurang khusyuk, tolong doa ini tolong diamalkan. Bagaimana cara kita khusyuk? Salah satunya berdoa. Wa min nafsin la tashba'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa yang tidak pernah kenyang, lapar terus. Kasih 1 maunya 2. Sudah 2, 3. Sudah 3 terus. Enggak ada berhentinya. Sadek motor saya melena 2, wah 2 melena 3. Memang begitu sifat manusia. Kalau berlindung dengan doa itu, insya Allah akan ada qanaah, rasa cukup. Kemudian wa min da'watil la yustajabu laha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak diijabah, doa yang tidak dijawab. Baik. Sekarang kita ingin coba faedah semalam. Faedah semalam. Apa faedah tadi malam? Apa faedah tadi malam? Real, Mas Bagi. Terus Naam, ada riwayat 2 rakaat sebelum zuhur. Ada pula riwayat berapa? 4 rakaat sebelum zuhur. Yang 4 rakaat yang paling afdal pelaksanaannya bagaimana? 4 sekaligus, hanya 1 tasyahud. Kasih dah hadiah. Apa mau nyaril? Minyak senger? Ada minyak senger? Apa mana? Kasih siwak sudah. Ya. On melihat real merokok ini kadunya. Nyosok nah. Baik, sekarang faedah. Babus salati qabla al-maghribi. Bab salat sebelum maghrib. Salat sebelum maghrib.
para jamaah coba agak maju dikit Sahrul. Nenyatnya baju Sahrul. Maksun Bapak Hen, Atah, Atin, Hasanuddin Kalijaga, Tuan Numang, Madi, Ati. Ya. Alhamdulillah. Madi Marwan. Baik. Berapa rakaat? 2 rakaat, afwan. Babus shalah qabla maghrib. Bab salat sebelum maghrib. Qala haddatsana Abu Ma'mar. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar. Qala haddatsana Abdul Warith, telah menceritakan kepada kami Abdul Warith. Anil Husain, dari Al Husain. Maju yang kecil di sini. Kosong nih. Maju sini. Yang baru datang yang kecil maju. Langsung. Ada jalan nih, maju. Alhamdulillah. Anil Husain, dari Husain, Adi bin Buraidah, dari Ibnu Buraidah, qala haddatsani Abdullah Al-Muzani. Beliau berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah Al-Muzani, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sallu qabla salatil maghribi. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Salatlah kalian sebelum salat maghrib, liman syaa, bagi yang mau. Berarti apa? Muakkad atau ghairu muakkad? Ghairu muakkad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan liman syaa, bagi yang mau. Riwayat yang lain, qala haddatsana Abdullah bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid. Qala haddatsana Sa'id bin Abi Ayyub, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Ayyub. Qala haddatsani Yazid bin Abi Habib, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Yazid ibn Abi Habib. Qala, beliau berkata, sami'tu Marthad bin Abdullah Al-Yazani. Aku telah mendengar Marthad ibn Abdullah Al-Yazani. Para hadirin, ketika kita membaca nama-nama perawi ini apa namanya? Sahrul. Apa namanya tah? Sanad. Apa Rana? Sanad. Apa menyata? Buku apa siwak? Apa saja apa Umat? Siwak bi hadis patah. Alhamdulillah. Itu namanya apa? Nah, nanti ada nama. Kalau ada nama yang semuanya namanya bagus ya. Cuma kecocokan. Oh, saya cocok nama ini. Tolong nama itu disimpan, dipakai untuk nama cucunya, untuk nama saudaranya. Ini nama-nama perawi hadis semua nih para jamaah. Dan perawi-perawi hadisnya Imam Al-Bukhari semuanya perawi-perawi yang sudah lulus ujian. Maka disebabnya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran apa? Sahih Al-Bukhari. Kitab paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Al-Bukhari. Sepakat umat Islam menerima. Jelas saja Hasan, kampung remaja? Alhamdulillah. Beliau berkata, ataitu Uqbah bin Amir al-Juhani. Aku mendatangi sahabat Uqbah ibn Amir al-Juhani. Aku bertanya, ala a'jabaka min Abi Tamim? Apakah tidak mengherankan bagimu perbuatan Abu Tamim? Yarka rak'atain qabla salatil maghrib. Dia itu suka salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Berarti apa? Ini seperti asing. Seperti apa? Asing. Faqala Uqbah mengatakan, as-sahabi mengatakan, inna kunna naf'alhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Loh,
Ini kami lakukan di zaman Nabi. Dan sudah kita sebutkan pengajian mana itu, bahwasanya para sahabat ini kalau qabliyah itu seperti orang sholat sunnah ba'di. Kenapa? Rame mereka di masjid sebelum tiba waktu. Begitu masuk waktu, serempak mereka sholat qabliyah. Seolah-olah orang yang aneh datang di Madinah dianggap sholat apa? Saking ramenya orang. Bahita jagoyo telumpat, nekamat doang buru becat berari. Ngombe caranta nyuruh tayak jamaahno kamatang lemak wah. Bebuwe begerubusan ya. Ya, bagian kamat rame sudah. Ya. Sama dengan Jumat. Lemaan be tayak ba becatnya ke sekumpul. Lagu lamun adeak tayak jada ba. Lalai tah. Lambat kamat, lambat. Cepat kamat, cepat. Nah, di sini ya Yazid ibn Abi Habib atau Marthad ibn Abdullah al-Yazani heran dia. Ya, begitu dia tanya Uqbah bin Amir, Abu Tamim ini kok sholat sunnah sebelum maghrib? Dijawab oleh Uqbah, itulah yang kami lakukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau ditanya, lah sekarang kenapa tidak pernah sholat qabliyah maghrib? Apa jawabannya? Asyughlu, repot, sibuk. Tapi urusan muakkad, sahabat sesibuk-sibuknya mereka tidak lupakan. Nah, inilah dia para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Jadi kita katakan ya, Nabi SAW perintahkan secara khusus salat apa? Qabliyah maghrib, tetapi setelah itu diizinkan siapa yang mau. Berarti apa? Salat sunnah qabliyah maghrib rawatib muakkadah apa tidak? Tidak muakkadah. Allah ta'ala ala wa ala. Ini faedah yang pertama. La ilaha illallah, ya perlu ada masjid nu ini. Ini naralangan ku ahli laut nih. Coba geser dulu. Anu Madi arak so kosong-kosong ini. Masih barat, sebelah barat kenakah? Oh menang Harmain, aduh. Tuan Umang, nih kasihan jamaah yang baru datang ini. Nah, Haji Hamdun maju, lu kosong nih bau 15 surat ini. Alhamdulillah. Geser. Tawassa'u wa tafassahu. Ya, alhamdulillah. Abu Wahyu, barakallahu fiik. Nah, Bapak. Mainan entong. Baik. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Pada kesempatan malam ini, kemarin kita sudah mengambil syarah arkan al-Islam dan beberapa bagian dari ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sudah kita ambil dan kita sudah ambil yaitu pembatal Islam. Sekarang akan kita ambil syarah arkanul iman, syarah rukun iman. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Demikian juga para pemirsa kita yang sudah bergabung dari banyak media sunnah di Indonesia. Media sunnah Belora, Hijrah TV, ya, yang ikut di satelit, Rifkan TV Banjarmasin, media sunnah Lombok, demikian MKH TV, demikian juga Rinjani TV dan satu radio yang dirahmati Allah azza wa jalla. Al-iman, seluruh ayat yang menerangkan tentang surga mesti disebut illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Beriman, beramal as-salih. Al-iman para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla.
i'tiqadul qalb, keyakinan di hati. Wa qaulun bil lisan, diucapkan oleh lisan. Apa yang di hati diungkapkan oleh lisan. Wa amalun bil jawarih, dan apa yang diyakini, apa yang diucapkan dipraktikkan oleh anggota badan kita. Yazidu bit ta'ah, dia bisa bertambah kalau taat. Wa yanqusu bil ma'siyah, dia bisa berkurang kalau kita berbuat maksiat. Ini dia makna dari kalimat apa? Iman. Jadi iman ini terdiri dari berapa unsur? Tiga. Lisan, hati, anggota badan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Cabang iman itu 70 sekian cabang, antara 73 sampai 79. Afdaluha, cabang iman yang paling afdal, cabang iman yang paling utama, qaulu, ucapan la ilaha illallah. Di sini disebutkan apa? Ucapan. Berarti apa ini? Lisan. Wa adnaha, cabang iman yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan segala yang mengganggu dari jalan raya. Menyingkirkan, tenyedi, nyampingan, ya, menyingkirkan apa yang mengganggu dari jalan raya. Nah, kata-kata menyingkirkan apa mengganggu dari jalan raya, ini apa Bu Wahyu? Ayo, perbuatan anggota badan. Wal haya'u syu'batun minal iman, malu itu cabang dari cabang iman. Malu. Apa ini Om Rama? Hati. Karena malu itu di mana tempatnya? Hati. Nah, dari hadis ini menunjukkan iman itu inilah dari 3 hal. Tidak bisa hanya di hati, tanpa lisan, tanpa praktik. Nggak bisa hanya praktik tanpa lisan, tanpa hati. Nggak bisa hanya lisan dengan hati tanpa harus yang 3 ini baru dikatakan iman yang benar. Tur. Kan baca bilin nita. Sebutkan 3 unsur iman. Lisan, hati, anggota badan. Sebutkan praktik anggota badan dalam hadis yang tadi. Masya Allah. Berarti padam-padam nyimak ni wali. Jadi kita yang padam ya. Berarti nyimak dia, alhamdulillah. Beratang ini kan depan kita. Barakallahu fiik. Jadi dalam hadis ini jelas sekali para jamaah. Baik, ambil dalil Al-Quran sebelumnya dalam suratul Baqarah, ketika Nabi disuruh menghadap kiblat Ka'bah, yang sebelumnya Nabi sholat menghadap apa? Baitul Maqdis selama 16 bulan. Sahabat bingung, ya Rasulullah, orang-orang yang mati sebelum menghadap kiblat itu, sebelum menghadap Makkah itu, bagaimana sholatnya? Ngumbi angkun sholatnya coba. Mati belum sempat sholat menghadap Ka'bah. Bagaimana sholat mereka? Mereka hanya sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Allah mengatakan, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Iman di sini maksudnya
Salat. Loh, kenapa coba salat itu dinamakan iman? Kira-kira apa jawabannya, Bahri? Maksun. Terus? Dan hati. Terus? Ueng. Apa? Ada praktiknya. Hanya itu saja? Kenapa sholat dinamakan iman? Kumbena. Mbe Haji Abdurrahman Dasan Bage. Mana dia? Weh Tuan Aman. Karena ajak nyebut diri dah. Nyimak. Kenapa Pak Guru? Kan 4 umat ini. Oh 3 ya. Iya. Karena dalam sholat itu kumpul yang 3 itu. Baik hati, orang sah sholatnya tanpa keinginan? Nggak bisa. 1. Kemudian mana mulai dari lisan, mana dia? Allahu Akbar. Iftitah, Al-Fatihah, surat, zikir ruku, i'tidal. Banyak sekali kaulnya. Baik. Yang ketiga, sejak berdiri angkat tangan, bersedekap, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tasya. Ini semuanya apa ini? Praktik semua. Itu sebabnya dinamakan sholat itu apa? Iman. Karena kumpul unsur yang 3 iman itu. Lisan ada banyak, hati niat harus dia ikhlas karena Allah. Kemudian anggota badan banyak sekali praktik anggota badannya. Masya Allah. Jelas para hadirin? Jelas? Tayyib. Sekarang kita ambil kelompok-kelompok yang menyimpang dalam mendefinisikan iman. Ada kelompok-kelompok sesat dalam memaknai iman. 1, ada namanya kelompok Murji'ah. Apa? Murji'ah. Nah, ini jendak ke depan aran ini. Saya yaran anak dah Murji'ah. Oh, jangan. Ya. Ya. Siapa nama anaknya? Sariqah, pencuri perempuan. Dari mana ini? Dapat di Al-Quran katanya. Jangan. Kelompok yang pertama yang sesat dalam masalah iman, kelompok apa namanya? Murji'ah. Murji'ah ini mengatakan iman itu hanya di lisan dan di hati. Praktik bukan termasuk iman. Kelompok apa namanya? Murji'ah. Secara ringkas saja. Baik. Yang kedua, kelompok Khawarij. Apa itu? Khawarij. Ya, mereka mengatakan iman itu seperti Ahlus Sunnah. Keyakinan hati, ucapan lisan, praktik anggota badan. Tetapi iman itu tidak terbilang-bilang. Apa arti tidak terbilang-bilang? Iman itu seperti satu kesatuan. Hilang separuh, hilang semuanya. Ahlus Sunnah tidak. Hilang separuh, belum tentu hilang semuanya. Seperti orang Islam yang berbuat dosa besar, sebagaimana pengajian kita di Kembang Kerang itu. Seperti sekarang, ya, ada jamaah kita ngelekang kepeng. Lekangnya kempeng beranak. Ya, menjalankan uang dan punya anak uangnya. Kalau bahasanya rentenir, bang cengok. Dosa besar? Dalam pandangan Ahlus Sunnah,
Ini namanya apa? Orang beriman karena dia punya tauhid, tetapi dia fasik karena riba. Nah, ini dia. Tapi menurut Khawarij, yang berbuat riba ini kafir. Kok? Apa? Kafir di dunia, kekal di. Ini tentu mazhab batil. Baik. Kelompok yang ketiga, Al-Mu'tazilah. Kelompok apa? Mu'tazilah. Sama definisi iman seperti Khawarij. Hanya saja mereka mengatakan pelaku dosa besar dari orang beriman di dunia tidak kafir, tidak Islam, atau tidak beriman. Kafir tidak, beriman tidak, tapi dia di tengah-tengah. Manzilah bainal manzilatain. Satu posisi di antara dua posisi. Dia di antara iman, dia di antara kafir. Adapun di akhirat sama seperti Khawarij, pelaku dosa besar kekal di neraka. Ini secara gambaran umum kelompok-kelompok menyimpang dalam definisi iman. Siapa? Murji'ah. Kedua Khawarij. Yang ketiga Al-Mu'tazilah. Al-Karamiyah punya definisi yang lain juga para jamaah, tapi secara umum ini dia. Baik. Sekarang arkanul iman, pokok-pokok pondasi-pondasi iman. Ueng, berapa rukun iman? 6. Sebutkan. Alhamdulillah, untung dek jadi pindah toko limudi. Baik, iman ancuk minabillah, iman kepada Allah. Wa malaikati, malaikat-malaikatnya, wa kutubi, kitab-kitabnya, bukan Quran saja ueng. Kitab-kitabnya. Wa rusulihi, bukan Nabi Muhammad saja, semua rasul. Wal yaumil akhir, hari kiamat. Kemudian al-qadha wal qadar, baik maupun yang buruk. Baik, sekarang kita akan ambil perinciannya yang kita inginkan. Itu dia pokok keimanan, pondasi keimanan. Sebagaimana hadis Jibril, Nabi SAW ditanya, akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang apa? Iman. Baik, tafasil perincian dari rukun iman yang 6. Pertama, al-imanu billahi azza wa jalla. Beriman kepada Allah ini harus 4 hal kita imani. Barulah iman kita kepada Allah benar. Berapa hal? 4. Pertama, al-imanu biwujudillah, mengimani Allah itu ada. Buktinya ada, dia punya sifat. Di antara sifat fi'liyah perbuatannya Allah di mana? Di atas. Di antara sifat perbuatan Allah, sepertiga terakhir malam Allah kemana? Turun ke langit dunia. Maka sangat berbahaya orang yang mengatakan di mana Allah? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di sebelah kiri, tidak di sebelah kanan, tidak di dalam, tidak di luar, tidak nyambung, tidak terputus. Apa maknanya? Denara, ndak ada. Benar imannya kepada Allah seperti ini? Tidak benar. Ini lebih jahat dari komunis. Itu sebabnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, al-mu'attilatu ya'budu adaman.
Orang yang tidak menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana datang dalam Al-Quran, sebagaimana datang dalam hadits yang sahih, itu adalah penyembah Tuhan yang tidak ada. Ma min maujud, adapun apa yang ada di alam semesta ini pasti punya hanya satu yang tidak punya sifat, yang terbetik dalam pikiran, yang masih sifatnya pemikir. Kalau pemikiran ini nggak punya sifat. Adapun Allah Azza wa Jalla a'zamul mawjudat, dialah zat yang keberadaannya paling agung, paling besar. Maka lihat ketika salat, Allahu Akbar. Nah ini dia para jamaah, imani Allah itu ada. Buktinya ada, tidak usah jauh-jauh, kita ini sudah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian apa kalian tidak melihat? Dari mana kita mengetahui Allah ada dengan diri kita? Mungkinkah kita mengadakan diri kita sendiri? Bau kita minyak diri tamesa? Nggak bisa. Ya, yang nikah saja susah dapat anak, apalagi yang tidak nikah. Ya. Nah, bukti Allah ada, kita ini sudah. Tidak perlu bukti yang banyak, kita ini. Mungkinkah kita menciptakan diri kita? Gak mungkin. Mungkinkah kita ada tanpa sang pencipta? Tidak mungkin. Ini yang pertama wajib diimani. Allah itu A. Mana dalil adanya? Kita ini dalil adanya. Ya. Subhanallah, alis 2. Untung tidak 3 alisnya. Kalau 3 apa kata orang? Hah? Kemudian kita jari-jari dikasih berapa? 5. Yang 6 kan orang ini. Yang ngombe kan? Hah? Pengget? Rengget? No. Subhanallah. Mata diberikan kita mata. Hidung ada bawah. Andai kata ada atas, bagaimana susahnya kalau hujan? Ini bukti keberadaan siapa? Allah, dan dia maha kuasa. Hakim, bijak sana. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik. Yang kedua, ya, baru iman kita benar kepada Allah Azza wa Jalla setelah mengimani keberadaan Allah. Wajib kita imani rububiyah Allah. Imani apa? Rububiyah Allah. Hanya Allah yang berbuat di alam semesta ini. Yang menciptakan gempa siapa? Allah. Kemudian yang membuat virus corona Allah. Yang mematikan virus itu juga siapa? Allah. Yang menggerakkan hati kita datang belajar ini siapa? Allah. Wajib kita imani. La syarikalah. Yang mengatur langit, gunung, hujan, laut siapa? Allah. Adakah campur tangan wali? Tidak ada. Ini yang kedua, baru iman kita benar. Imani yang berbuat di alam semesta ini hanya siapa? Allah. Yang ketiga, al-iman bi uluhiyatihi. Imani hanya dia yang berhak untuk diibadahi. Hanya dia yang berhak tempat kita patuh nurut. Sami'na wa ata'na. Hanya dia. Baru iman kita kepadanya benar. Apapun jenis ibadah, ucapankah, perbuatankah, yang nampakkah, yang tersembunyikkah, asal itu dicintai oleh Allah, harus dikerjakan hanya karena siapa? Karena Allah. Yang keempat,
al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Kita imani nama-nama dan sifat-sifatnya yang tertera di dalam Al-Quran, yang tertera di dalam sunnah, dengan keimanan yang layak dengan kebesarannya, tanpa diselewengkan sifat itu, tanpa diingkari, tanpa diberikan contoh, dan tanpa diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. 4 ini wajib kita imani, baru iman kita kepada Allah benar, baru nak kena iman tak. Sekarang percaya Allah, percaya kenapa? Sudah belajar sifat 20, wujud, kidam, baka. Ya, Allah wujud mustahil Adam. Allah wujud mustahil Adam. Nah, ini beres sudah ini. Karena ini fitrah sudah. Sekarang rububiyah. Ini yang tidak beres. Apa katanya? Ini koko ini ada penunggunya, ada penjaganya. Apa itu? Jin. Bake bra. Rububiyahnya benar apa tidak? Tidak benar. Berarti apa? Imannya kepada Allah tidak benar. Maka pantas Allah Azza wa Jalla mengatakan ayat yang kita bacakan semalam, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Banyak yang beriman kepada Allah tapi syirik. Iman apa? Mengatakan Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Iman rububiyah, tapi belum iman yang benar. Masih imannya seperti iman musyrikin. Baik, mengimani Allah ada, yakin. Percayai Allah yang berbuat dalam semesta ini, mengatur segala-galanya, yakin. Tapi urusan ibadah, minta sakit-sakit sedikit, masih datang kemana? Kubur. Berarti apa? Iman kepada Allah belum beres. Kenapa? Jatuh dalam perkara yang paling fatal. Urusan apa? Ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sekarang selamat. Imani Allah ada. Rububiyah pun dia percayai. Kemudian uluhiyah pun tidak berani dia kecuali hanya minta kepada Allah. Tetapi apa? Di mana Allah? Di mana-mana. Oh Allah, nih ledada. Ini di sini Allah. Ini apa? Belum beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Jadi harus yang 4 ini kita imani dengan benar, sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah sahihah. Barulah iman kita kepada Allah itu benar. Barulah tepat raditu billahi. Nah, baru benar itu. Tapi kalau ada salah satu dari yang 4 ini gagal, tidak ada gunanya. Dan kalau beriman kepada Allah gagal, tidak ada gunanya beriman kepada malaikat, nggak ada gunanya beriman kepada Rasul, tidak ada gunanya beriman kepada kitab, tidak ada gunanya beriman kepada hari kiamat, tidak ada gunanya beriman kepada qadha, dan hancur semuanya. Sia-sia. Nah, alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan hidup para jemaah. Belajar tauhid yang mudah, gampang diterima, mudah ada pahamin tauhid sunnah ini. Kenapa? Dalil. Tapi tauhid ilmu kalam, tauhid sifat 20. Kah pelungguh sami yang sudah belajar ngombe angkun susah ta belajar sifat 20 ini. Ruku mau sekene, i'tidal mau sekene. Bingung apa tidak? Bapak Haji Mustafa, wah dia belajar layak ke? Ngombe tak? Masuk tanpa ilmu, keluar pun tanpa ilmu. Ya Zuli wah belajar Al-Jawahirul Kalamiyah. Iya wahinung. Itulah dia, masuk tanpa ilmu, keluar pun tanpa ilmu. Selesai yang pertama. Yang kedua, al-imanu bil malaikah.
beriman kepada malaikat. Malaikat maknahu rusul, utusan Allah. Itu arti malaikat. Mengimani malaikat ini supaya benar iman kita kepada malaikat, yatadhamman arba'at umur, mengandung 4 perkara, mencakup 4 hal. 4 hal ini diimani baru benar iman kita kepada malaikat. Pertama, al-imanu biwujudihim, imani malaikat itu ada. Pertanyaan M. Rasid, berapa jumlah malaikat M. Rasid? Jangan kasih dia bocoran. Saya badak ini. Saya feeling tidak terhinggakah. Sadar Rasid zikir pagi petang no ini kena baca, ndak lelendang na baca. Oh, ndak baca nomor Rasid nih baca nih. Jumlah malaikat berapa? Enggak terhitung, enggak terhingga. Yang tahu hanya siapa? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Yang tahu jumlah tentara Tuhanmu hanya siapa? Allah. Maka lihat ketika Lailatul Qadar dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, turun ke langit, ke dunia ini, ke bumi ini, malaikat itu jumlahnya ka'adadil hasah, sejumlah kerikil di dunia ini. Kah, pira lu kerikil jelo. Mbe pa mahayasino singan wang tegreasino. Berapa jumlah kerikil? Hanya Allah yang tahu kan? Itu malaikat yang turun, tanazzalul malaikatu warruh. Itu sebabnya disebut oleh sebagian para ulama kita, kenapa kalau malam qadar itu paginya matahari itu redup? Karena terhalang oleh sayapnya malaikat waktu naik. Salamun hiya hatta matla'il, bayangkan sampai terbit itu masih malaikatnya naik. Karena ingat malaikat itu kumpul pada 2 waktu. Ada Anto Lenek sini? Anto? Nggak ada? Ada dia? Di luar. Guru pedal? Ada apa tidak? Alimudi, baik. Jangan ndak ada ya, rugi. Jadi kita katakan salamun hi hatta matla'il, jumlahnya seperti apa? Kerikil di bumi ini. Siapa yang pernah ngitung kerikil coba? Ini tiang dipenuh dengan kerikil apa tidak? Penuh dengan kerikil. Subhanallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Imani keberadaannya. Dia ada. Yang kedua, al-imanu biman 'allamana ismahu minhum bismihi. Kita imani malaikat-malaikat yang disebut namanya. Kita imani malaikat-malaikat yang disebut namanya. Baik, tolong sebutkan nama malaikat. Pudin. Jibril, Harmain. Apa? Wah. Mikail, Jibril, Mikail. Mbeya M. Zakaria, Darul Hijrah. Israfil, 3. Guru pedal. Ya pedam. Sebutkan lagi. Apa ngana? Banu ya padam. Saprudin. Mungkarun wa nakir. Masya Allah. Ama Faiza.
Ridwan. Baik, Sekdes. Nggak ada Israel. Udah. Muhtadin. Apa? Raqib Atid. Benar? Benar? Salah, Bu, itu bukan nama, sifat itu. Abu Suwatun. Tuan Nepal dasalian. Malik Khazinun Nar, penjaga neraka. Pak Guru. Masya Allah. Malaikat maut. Itu yang disebut namanya. Di antaranya Zabaniyah. Tidak ada Israel. Itu yang disebut namanya. Imani yang disebut namanya itu dengan namanya. Imani yang disebut namanya dengan namanya. Jadi nggak ada Raqib Atid. Yang ada Munkar Nakir. Thayyib. Yang ketiga, ya, al-iman biman 'allamana min sifatihim. Mengimani sifat-sifat yang telah diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang mereka. Seperti apa? Jibril, sifatnya, bentuknya, berapa atau bagaimana bentuknya Bapak Haji Hasbullah Jibril itu? Ndeng. Lupa itarana. Abu Irsan. Itike Tuan Haji Muslih. Hah? Barakallahu fiik. Jibril sifatnya memiliki 600 sayap. Mbe Abu sayap ini. Nini tiruana. Jadi kita imani apa? Sifat-sifat yang disebut ya dari sifat-sifat malaikat. Yang keempat, al-iman bima 'allamana min a'malihim, mengimani tugas-tugas yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla bagi mereka. Jibril, apa tugasnya? Manan, kembang kerang. Menyampaikan wahyu. Sadek Manan. Siwa. Soalnya pengantin ya. Jadi harus bersih-bersih pengantin. Haji Hasan. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Apa lagi yang lain? Malaikat siapa lagi? Mikail. Apa tugasnya? Menggiring awan. Menggiring apa? Awan. Dia untuk hujan dan tanaman. Ihsan. Munkar wa Nakir, apa tugasnya? Munkar dan Nakir tukang pukul kan no? Bertanya dalam kubur. Tukang pukul kan. Beri tadi mainang jeluri. Tukang pukul kan ini. Sebeli-beli udah ngawak terpasang ini jana. Asmadi, siapa lagi? Malaikat yang lain. Israfil, apa tugasnya? Meniup sangka. Pertanyaan, Haji Hamdun, apa itu sangkakala? No. Tuan Umang, apa itu sangkakala? Pak Putuan Taswir,
Kris. Tanduk. Ini pada singwan sampino. Tangge. Yang dinamakan sur qarnun, tanduk. Apa? Tanduk. Tapi Allah wa'alam tanduk apa? Ini yang keempat, kita imani ya tugas-tugas yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak yang lain. Ada malaikat yang jaga kita depan belakang. Ini ada pengawal kita loh para jamaah. Maka ngapain pakai azimat? Amangku jari julu, inangku jari mudi. Bapuku jari kiri, balokku jari kanan. Berkat la ilaha illallah. Mbe amadi letnu sajakku tayak montor. La ilaha illallah. Kemudian ada malaikat tugasnya ruku saja. Ada malaikat tugasnya sujud saja. Ada malaikat tugasnya bertasbih saja. Ada malaikat tugasnya mikul arash. Ada malaikat tugasnya jaga gunung. Jadi bukan wali, malah malaikat. Seperti kisah di waktu Nabi berdakwah di Taif. Ada malaikat yang turun subuh, ada malaikat yang turun asar. Ada malaikat tukang catat di pintu setiap hari No, saya telat-telat, wah tayak khatib sudah naik khatib di mimbar, maka tidak kena catatan. Terang lu telat udah ngonek mandi. Ndak kena hujan. Jangan telat, ndak kena catatan. Banyak pula yang lainnya para jamaah. Jadi jumlah yang sangat apa? Banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Saya kira demikian. Sampai kita pada rukun yang kedua saja. Nanti perincian rukun yang ketiga, keempat. Nah, ini penting untuk kita pahami. Jadi secara garis besar tetapi mendalam. Iman kepada Allah supaya benar berapa? 4. Kemudian iman kepada malaikat supaya benar berapa? 4 juga. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita azan baru tanya jawab. Bau kituan. Batuk-batuk berwanda.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita akan ambil beberapa pertanyaan pada sesi yang kedua ini para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada saat kita ruku, bolehkah kita berdoa setelah kita membaca doa ruku? Ya, bagaimana pada waktu sujud boleh juga berdoa? Disebutkan bahwasanya doa itu pada sujud, bukan doa pada ruku. Wa ammar ruku fa'azzimu fihi rabb. Adapun ruku itu disuruh mengagungkan Allah. Maka zikir ruku yang paling bagus subhana rabbiyal azim. Ya him. Aduh, baca tepedem. Subhana rabbiyal apa? Azim. Allah taala ala wa alam. Baik, ada pertanyaan lagi. Ustadz, banyak ya sekarang lagi viral uang hilang di celengan. Karakter, apakah itu tuyul benar? La ilaha illallah. Pertama, bisa saja jin wasyayatin. Maka oleh karena itu, apabila melepas sesuatu, ya titiplah dia kepada Allah. Titip kepada siapa? Allah. Astaudi'akallah alladzi la tadhi'u wada'i'ahu. Aku titipkan engkau kepada Allah yang titipan Allah tidak pernah akan hilang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat dulu satu penelpon di sini. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Ya. Halo. Baik. Ini tunggu jawabannya. Baik. Pertama, menerjemahkan ini at-tafsir far'ut tashih. Menafsirkan dia berarti bagian kita membenarkan. Yaitu apa? Puji-pujian yang dibaca antara azan dan iqamat. Allahu kafi rabbunal kafi fa ni'mal kafi wajadnal kafi. Ia berkafi-kafi diri. Allahu kafi, Allah yang mencukupkan. Kalau benar perkataannya ini, dia tidak akan minta ke kubur. Kalau benar perkataannya, dia tidak akan pakai azi. Tapi nyatanya apa? Maka ini tong kosong nyaring bunyinya. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Kalimantan Barat. Silakan. Ya, silakan. Ceritanya gini, adik saya nih melakukan uang dari sebelum lebaran ini kan dikumpulkan uang nih. Terus? Misalnya apa yang mau kita di lebaran itu tuh, misalnya daging, misalnya 2 kilo, beras misalnya 20 kilo, jadi jumlahnya misalnya satu hari itu 10.000. Jadi nanti setelah seminggu mau lebaran nanti baru dibagikan. Itu gimana hukumnya Ustaz? Boleh nggak Ustaz? Cuma riba atau bukan Ustaz? Bagaimana? Ngumpulin apa? Ngumpulkan uang. Siapa ngumpulkan uang? Adik saya nih. Terus? Jadi kan pada langgan-langgan orang-orang ini kan satu kata itu kan diambil 10.000 misalnya. Apa keperluan kita? Lebaran, persiapan lebaran tuh misal beli kue, untuk beli apa
apa namanya? Belum tahu bang untuk persiapan lebaran lah nanti. Itu kan selama 2 tahun lah. Mau mendekati lebaran baru digajikan itu. Baik, ya. Boleh? Ya. Masuk riba atau bukan berarti ya? Baik, ditunggu. Pertama kita katakan, kalau orang menabung pada pribadi perorangan dan tidak ada sama sekali pertambahan, maka kita katakan ini tidak. Dan ini namanya penitipan. Tapi akad di bank ini sekarang bukan akad penitipan, justru uang dikelola. Ya, kemudian kita dibagikan untungnya atau ribanya atau bunganya. Ya, jelasnya nanti ke WA saja biar lebih jelas. Allah taala ala wa alam. Mohon penjelasan Ustaz. Setelah salat yang melihat getah di telapak kaki mungkin menghalangi wudu hukumnya, akan sedikit salat kita lihat insyaallah tidak ada masalah. Allah taala ala wa alam. Bagaimana kalau kita lupa berniat dalam mandi junub, apakah mandi diulang? Pertama kita katakan, apa ini maknai dengan niat itu keinginan. Ada keinginan, itulah niat, bukan nawe. Nah, jadi dia berhenti sudah nawe itu di lisan, tapi tinggal di hati nawe itunya. Bukan begitu nama niat. Keinginan berwudu berarti niat wudu. Keinginan mandi besar berarti niat mandi. Jadi otomatis nama niat itu para jamaah. Wallahu taala ala wa alam. Silakan Om Poleng dulu. Surga tercium jarak 100 tahun. Apalagi kita di dalam. Apa Om? Baik. Pertama, harap maklum be Om Poleng, Indodo ini. Jadi kita katakan Om Poleng, wangi surga itu jangan pikir seperti wangi dunia. Yang ada di surga itu kenikmatan, tidak ada orang pingsan Om Poleng. Di dunia orang pingsan kaget kesenangan, kalau di surga tidak. Kenapa? Ini surga bukan dunia. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian Raqib Atid dikatakan sebagai sifat. Lalu bagaimana yang mencatat amal? Kita katakan malaikat tukang catat. Karena Raqibun Atid hadir, kemudian mengintip catatan keamalan kita. Bukan namanya Raqib Atid. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, bolehkah berdalil merayakan Maulid Nabi dengan hadis Nabi puasa Senin, jauh api dari panggang? Nabi puasa setiap Senin, dan bukan saja karena hari kelahiran Nabi Senin itu, karena hari Senin itu dan Kamis itu Allah mengangkat amal saleh, dan Nabi puasa. Sementara yang peringatan Maulid apa dilakukan? Apa? Makan-makan. Apa yang mau dikias? Apa yang mau dianalogikan? Makan-makan dengan puasa. Jauh timur dari barat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika wanita sedang mengandung dan suami wafat, apakah istri boleh menikah laki-laki tanpa hubungan belum melahirkan? Tidak boleh. Kenapa? Harus habis iddah. Allah taala ala wa alam. Apa hukum orang membeli uang cetakan lama yang sudah tidak berlaku? Biasanya uang lama tersebut dihargai dengan nominal. Ini boleh.
Kenapa? Karena bukan lagi alat tukar uang lama itu. Bukan lagi alat tukar. Karena uang lama batal apa tidak? Batal. Mungkin sebagai apa? Koleksi. Ya, kalau itu seperti itu tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang kan tidak ada Nabi Rasul malaikat Jibril. Apa tugasnya? Ini pertanyaan tidak ada gunanya. Ya. Laksanakan tugas kita, jangan tanya tugasnya malaikat Jibril. Wallahu taala ala wa ala. Baik. Ri, silakan pertanyaannya. Ngomong kuna. Mat, Bu Mat. Terus santai kah? Pertanyaannya itu kan masih berita dunia. Astagfirullah. Baik, pertama Ri, kenapa berdua-duaan dengan laki perempuan yang bukan mahram itu bisa maksiat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan." Tidaklah laki dan perempuan berdua dengan ketiganya pasti syaitan. Setan yang menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Yang berikutnya, bagaimana ketika dia hamil, sahkah nikah? Kita katakan menikahi wanita yang hamil duluan ada dua pertimbangan dan dua masalah. Masalah yang pertama, kita katakan bahwasanya adakah laki-laki lain menggaulinya? Kalau tidak ada, boleh dinikah, tapi dengan syarat tobat dulu. Dan harus ditutup, yustar, tutup. Masalah yang kedua, apakah ada efeknya di masyarakat kalau yang ketemu dia itu berhubungan badan, berzina, kemudian dinikahkan? Takutkah orang lain? Kalau orang lain takut, nikahkan dia. Tapi orang lain tidak takut, jangan dinikahkan supaya menjadi efek jera bagi yang lainnya. Masalah anak itu anak luar nikah, tidak boleh disandarkan kepada bapaknya. Warisan tidak dapat dia dari bapaknya. Wallahu taala ala wa alam. Kedua, inilah satu kesalahan disebut oleh para ulama kita, mengatakan kuburan itu adalah tempat peristirahatan. Itu kesalahan besar. Kenapa? Jangan-jangan kubur itu tempatnya mulai disiksa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Jadi Pak Ustaz, jadi apa ruginya bagi orang yang telah naik sholat Jumat, soalnya
Baik. La ilaha illallah. Apa ruginya kita telat Jumatan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wala yazalu yata'akhkharuna 'anil jum'ah hatta yuakhirahumullah fi dukhulil jannah wa in dakhaluha. Senantiasa orang itu lambat-lambat mendatangi Jumat sehingga Allah pun memperlambatnya masuk surga meskipun dia masuk surga. Masalahnya apa? Jangankan kita sebagai makmum, katanya imam kita yang kita harapkan jadi imam pun telat, katanya. La ilaha illallah. Balamu dengan aja bandi tetangkat yang muni wah ini. Selain 5 likur ini kan. Kalau imamnya telat apalagi makmumnya. Memang sepantasnya imam tuh boleh telat. Tapi ada yang telat-telat kenapa? Ia takut tersuruh. Iya, takut naik jadi khatib. Ya, di sini pentingnya para jamaah rapat. Siapa jadi khatib pekan ini, siapa jadi khatib pekan ini. Ya, dan pesan khatibnya jangan panjang-panjang Pak Khatib, gitu kan dia. Laksanakan sunnah Rasul. Nabi SAW mengatakan, inna tula salatul rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun ala fiqhihi. Panjangnya salat seseorang, pendeknya khutbahnya, tanda dalam ilmunya. Kenapa? Dalam waktu singkat dia bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada makmumnya. Makanya penting bagi khatib punya persiapan. Ya, jangan sampai dia nggak punya persiapan, akhirnya apa? Goyo nagin kita makmum nuke yang baca kertas ini doang. Boleh balik bang, kok baca dengan wajan. Kenapa? Khatib tuh menyampaikan pesan. Ya, pesannya tidak usah panjang-panjang. Nanti kalau panjang ingat semuanya enggak? Nah ini loh dia para jamaah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Jadi ingat, khatib boleh telat. Ya, tapi ingat harus sudah siap. Dia telat siap supaya apa? Mengingatkan jamaah yang lain supaya kumpul. Maka oleh karena itu masjid-masjid sunnah kita ini tegakkan sunnah. Karena ingat, kita ketahui waktu Jumat luas. Bisa pagian, bisa kalau sudah tiba waktu zuhur. Tinggal kita ingatkan para muslimah kita, kalau dia pagian berarti jangan dulu sholat zuhur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, orang akikah ngundang orang makan tidak ada masalah, jamdut. Apa? Ya, ini aja adat tidak ada masalah itu. Yang penting tidak memberatkan. Hakikatnya yang namanya akikah itu apa? Tengundang dengan mangan. Allah taala ala ngundang orang makan. Tuan. Yang masalah rukun iman yang pertama itu. Dari sejak SD kalau tidak hilaf sudah kita diajarkan tentang orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala namanya monoteisme. Orang yang percaya dengan adanya Allah selain dari Allah namanya dinamisme. Orang yang tidak percaya sekali kepada Tuhan namanya ateisme. Sementara orang Islam ada yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada di mana-mana. Berarti dia termasuk di mana dia ini? Bagaimana dari Islamnya ini orang yang mengatakan? Yang seperti ini Islamnya belum benar. Belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ala wa alam. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Pertanyaannya? Saya mau tanya Ustaz. Apakah ada dalilnya surat Al-Mulk kalau dibaca setiap malam kita akan terhindar dari siksa kubur? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, makasih Ustaz. Adakah dalilnya kalau surat Al-Mulk dibaca tiap malam terhindar dari azab kubur? Ada. Hadisnya sahih. Maka dinamakan suratul Mulk itu adalah hiyal mani'ah, pencegah dari siksa kubur. Wallahu taala ala wa alam.
Mengazani anak yang baru lahir bagaimana hukumnya? Tidak ada dalilnya. Karena hadisnya apa? Dhaif. Wallahu taala ala wa alam. Ketika kita salat berjamaah, apakah tidak boleh melanjutkan bacaan doa iftitah setelah kita mengucapkan amin karena imam duluan habis bacaan Fatihahnya? Kita katakan bahwasanya lanjutkan dulu iftitahnya dan pakai iftitah yang pendek saja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata. Selesai, jangan panjang-panjang. Wallahu taala ala wa alam. Ya, silakan. Apa? Tongkat ya. Baik. Memegang tongkat waktu berkhutbah boleh, tidak ada masalah. Dan Nabi SAW memegang tongkat sebelum ada mimbar. Nah, ini perlu jamaah sebagai apa aja piang deite ini coba dulu. Apa aja nih piang deite ini jelas. Tangan no mimbaran deh. Nah, cocok ya meja kanca kursi periri jo coba itu semanggita nah. Mimbar Nabi salah darajat 3 tangga. Nah, biarlah tangga ketiga buat jadi apa? Kursi. La ilaha illallah. Masjid As-Sunnah dasan bage ngana lagu utama dalam iya ini. Bacuan ke kedi bersunnah kah? Ampun dia ngumum-ngumum dia sampai 15 juta pe ajina. Bagus Ri. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sujud sahwi apa bacaannya? Bacaannya subhana rabbiyal a'la. Tidak ada dalil mengatakan subhana man la yanamu wala yashu. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Apakah sampai pahalanya orang yang meninggal kalau kita mengaji surat Yasin? Enggak sampai dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan Nabi tidak ada mengajikan anaknya surat Yasin, putrinya surat Yasin, Khadijah tidak ada dikirimin surat Yasin. Ini adalah ciptaan belakangan. Inilah dikatakan muhdatsatil umur, perkara-perkara baru. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam, dari mana? Dari Lampung. Dari Lampung, silakan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan pertanyaannya. Kalau saya nggak salah mendengar, Mas, beberapa hari yang lalu saya pernah mendengar menghindar dari pelaku bid'ah yang wajib. Tolong saya jabarkan secara spesifik. Baik. Karena contohnya, saya sholat kadang-kadang orang membaca doa yang kadang-kadang tidak ada tuntunannya. Makna menghindar di sini bagaimana? Baik. Ditunggu Bapak jawabannya. Barakallahu fikum. Bagaimana makna menghindar dari pelaku bid'ah katanya? Karena kadang-kadang selesai sholat berdoa dengan doa yang tidak ada dari Nabi SAW. Kita katakan bahwasanya menghindar dari pelaku bid'ah bukan maknanya menghindar dari orangnya, tapi menghindar di saat dia berbuat amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Karena apa? Kita sebagai makhluk sosial punya keperluan, maka boleh kita bermuamalah. Karena ahli bid'ah bukanlah orang kafir, dia masih muslim, tapi dia menyimpang. Orang kafir aja boleh kita muamalah urusan dunia, apalagi dengan sesama muslim yang jatuh dalam perbuatan selesai dia sholat, dia zikir berjamaah, kita tidak usah ikut, zikir masing-masing. Ya, dia doa berjamaah, tidak usah kita ikut, kita laksanakan sholat sunnah. Demikian juga ada kematian, diundang kita zikiran, tidak usah ikut, cukup saya berdoa, mendoakan si mayit. Wa hakadha wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Syamsul Hakim,
Hmm. Kebanyakan kita saya lihat di masyarakat Arab, dia beriman, mengucapkan, tapi kadang-kadang dia juga buktikan dengan amal yang soleh. Dia tidak sholat, tapi amal-amal yang lain dikerjakan Ustaz. Contohnya dia haji, setiap tahun, atau dia bersedekah. Tetapi amalan yang paling pokok itu sholat kadang-kadang tidak dilakukan. Kira-kira bagaimana? Ya, imannya nggak benar. Karena orang tidak sholat bukan Islam. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka itu adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar, yang meninggalkan sholat dia keluar dari Islam. Nah, bagaimana ada orang mengatakan bahwasanya ya yang suci ini kan ampas-ampasnya. Ini kita ini yang tidak sholatnya adalah apa? Isinya isi neraka. Tapi bukan menyebut perorangan dari para Jawa. Hukum umum. Maka apa? Yang tidak sholat cepat sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia, wali Allah kelas 1, sebelum dia meninggal, as-shalah wa ma malakat aimanukum. Jaga solat kalian, dan perhatikan budak-budak kalian. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita para jamaah pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf para hadirin, para pemirsa, para pendengar, tidak semua pertanyaan kita jawab karena waktu ya, besok subuh bisa ditanya selesai tafsir insyaallah di Al-Hijrah TV juga ya. Bisa puas bertanya, kita berikan waktu hampir 40 menit untuk tanya jawab ya. Dan kita ingatkan besok malam di Lekong Rembu dan hari Ahad tabligh akbar di Sembalun insyaallah taala. Adapun malam Senin langsung di Kota Kerarangan sehabis dari Sembalun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.